jelasin alur cerita dari film The Walk, sebuah film berdasarkan kisah nyata tentang sebuah peristiwa yang menghebohkan dunia di tahun 70-an. Gak perlu banyak intro, langsung aja kita mulai. Cerita dimulai dari kota paling indah sedunia, Paris, negara Prancis di tahun 1973, ketika seorang pria dengan sepeda roda satunya berjalan melintasi jalan Paris. Pria ini bernama Philippe Petit, seorang yang berprofesi sebagai penghibur jalanan. Biasanya dia ngelawak, main sepeda roda satunya, atau atraksi terhebatnya, yaitu beratraksi di atas sebuah kawat atau tali. Sekarang kita masuk ke ceritanya. Ketika dia mendapatkan bayaran sebuah permen dari seorang anak kecil, dia pun menghargainya dengan memainkan sebuah atraksi. Tapi ketika dia makan permen itu, giginya pun sakit, yang membuat dia harus ke dokter gigi. Ketika sedang di ruang tunggu, sakit giginya pun hilang ketika dia membaca sebuah majalah. Di sana ada berita tentang sebuah menara yang pembangunannya belum selesai. Menara itu nantinya akan menjadi menara kembar paling tinggi di dunia yang dikenal dengan nama World Trade Center, atau nama populernya adalah Gedung WTC. Dia pun mengambil halaman itu, lalu dia menggambarkan sebuah kawat atau tali yang menghubungkan kedua menara. Dia punya mimpi untuk berjalan di atas seutas tali di gedung paling tinggi sedunia. Philip termotivasi menjadi seorang pejalan tali karena ketika dia berumur 8 tahun, waktu itu dia pergi menonton sebuah acara sirkus dan melihat atraksi berjalan di atas tali yang memukau semua orang. Setelah acara itu, Philip kecil pun mulai berlatih bertahun-tahun lamanya. Dalam latihannya itu, dia ternyata punya keseimbangan yang bagus. Bahkan dia bisa melakukannya sambil juggling. Merasa sudah punya keseimbangan yang bagus, dia pun menembus batas kemampuan dengan mencobanya di tempat sirkus. Karena di sana talinya lebih tinggi dibandingkan tempat latihannya. Baru aja mau mulai, dia kepergok dan disuruh turun dari sana. Di waktu itulah dia bertemu dengan pemilik sirkus yang dipanggil Papa Rudy. Ketika dia menunjukkan kebolehannya, dia pun akhirnya direkrut oleh Papa Rudy. Dia diajari cara salam dan menghormati para penonton. Tapi dasar si Philip keras kepala dan terlalu menganggap dirinya adalah seorang artis, bukan badut sirkus. Dia pun ditendang keluar sama Papa Rudy. Di rumahnya, dia juga diusir sama ayahnya karena ayahnya nggak suka dia jadi badut sirkus. Dia pun memulai perjalanannya menjadi seorang artis jalanan. Di jalanan Paris, dia mulai beratraksi dan mendapatkan perhatian. Tapi setelah pertunjukan, dia mendapatkan protes dari seorang pengamen. Menurutnya, Philip mencuri penontonnya dengan melakukan trik sirkus murahan. Mereka pun sedikit berdebat, tapi karena mau hujan, si cewek itu pun pergi. Tapi setelah itu, Philip mengejarnya dan membuat kesepakatan kalau dia akan bermain di sana jika cewek itu lagi nggak ada. Cewek itu pun setuju, mereka pun berkenalan. By the way, nama cewek ini adalah Annie. Setelah perkenalan singkat, Philip pun ngajakin Annie buat minum. Di sana, Philip menceritakan impiannya untuk melakukan atraksi berjalan di atas tali paling hebat yang pernah ada. Dia menceritakan kalau dia akan berjalan di atas menara WTC di New York, Amerika Serikat. Menurut Annie, mimpi itu sangat hebat, tapi berbahaya. Dia menganggap Philip orang gila dalam tanda kutip. Hubungan mereka pun jadi dekat, bahkan Annie membantu Philip mencari tempat latihan di sekolahnya sehingga Philip bisa latihan setiap hari. Di lain waktu, dia dihampiri oleh seorang pria bernama Jean-Louis, seorang fotografer. Sambil Jean-Louis mengambil gambar, Philip menceritakan rencananya untuk pergi ke Amerika dan melakukan atraksi di sana. Selagi menceritakan hal tersebut, kawat yang dipasang Philip pun terlepas. Jean-Louis bilang kalau itu terjadi ketika dia menjalankan aksi besarnya, bisa berabe boy. Jadi dia pergi menemui Papa Rudy yang udah pengalaman dalam panjat-memanjat tali. Dia minta ajarin gimana caranya mengikat kawat dengan ketegangan yang tepat, jenis kawat yang dipakai, dan lain-lain. Papa Rudy pun menyuruh Philip untuk datang ke sirkus pada pagi hari. Di sana, selama berhari-hari, dia kursus dengan Papa Rudy. Dia diajarin cara ngikat kawat yang benar. Papa Rudy juga ngasih tahu kalau selalu mengecek kawatnya sendiri dan jangan pernah berjalan di atas tali jika kawatnya nggak dicek sendiri. Kalau arena lagi nggak dipakai, Philip biasanya latihan jalan di atas kawat. Suatu ketika dia latihan, dia hampir jatuh ke bawah. Papa Rudy pun ngasih nasihat, banyak pejalan tali yang mati ketika hampir sampai karena melangkah dengan sombong. Jika masih berada di atas kawat, walaupun menyisakan 3 langkah, jangan pernah menganggap dirimu nggak terkalahkan.
Gitu pesan Papa Rudy. Di waktu yang lain, Papa Rudy ngasih job ke Philip untuk ngisi acara di sebuah desa kecil. Di sana dia beraksi berjalan di atas tali melewati sebuah danau. Turut hadir juga Annie yang ngasih sentuhan musik dan juga Jean-Louis seksi dokumentasi. Sialnya dia beraksi bersamaan dengan kontes memancing bapak-bapak yang sambil mabuk juga di atas sampan. Philip diketawain dan diolok-olok sama bapak-bapak yang gak ada akhlak. Konsentrasinya pecah, dia pun jatuh ke danau. Dia galau banget habis kejadian itu. Untuk menebus kesalahannya, dia nekat berjalan di atas menara Notre Dame. Jadi dia dan Jean-Louis menyusup ke dalam bangunan, lembur tengah malam buat masang kabel. Ketika pagi hari pas wisatawan lagi rame-ramenya, dia melakukan atraksinya dan kali ini aksinya berhasil. Tapi karena ini aksi yang ilegal, dia pun ditangkap. Lewat aksinya itu, dia bahkan diberitakan lewat koran di beberapa negara. Dia mendapatkan pujian di negara lain, tapi di Perancis aksinya dianggap sebagai vandalisme. Di koran yang sama, dia melihat berita tentang pembangunan gedung WTC sudah hampir jadi. Philip dan Annie pun langsung memutuskan untuk berkemas dan pergi ke New York. Sesampai di sana, mereka langsung survei lokasi. Bangunan yang selama ini mereka lihat di majalah dan koran, sekarang terpampang nyata di depan mata. Gedung 100 lantai yang 100 meter lebih tinggi dari Menara Eiffel di Prancis. Philip pun pesimis, gimana mau naik ke atas, ini gedung menjulang tinggi kayak nggak ada ujungnya. Tapi karena gedung ini masih dalam tahap pengerjaan, mereka menemukan akses masuk. Philip pun langsung survei lokasi ke atap tempat aksinya akan dilakukan. Dia melihat sekeliling, melakukan tes mental sedikit dan menganggap ini adalah hal yang mustahil, tapi akan tetap dia lakukan. Sepulang dari Amerika, dia bertiga meeting untuk membahas hal teknis, tentang bagaimana memasang kabel, memasang penyangga, dan lain-lain. Jean-Louis pesimis ini bisa dilakukan, tapi Philip meyakinkan bahwa pasti akan ada jalan. Dia juga bilang bahwa ini akan jadi karya seni yang paling berani yang pernah ada. Mereka pun sepakat, Jean-Louis mengurus masalah bagaimana cara mengirim ujung kabel dari menara satu ke menara yang lain, Philip ngurusin masalah penyangga. Untuk itu, dia meminta pendapat dari seniornya, Papa Rudy. Papa Rudy pun ngasih masukan tentang bagaimana kabel itu dibentangkan, jenis klem penyangga yang dipakai, dan juga dia menyarankan kepada Philip untuk memakai pengaman saat menjalankan aksinya. Philip nggak setuju. Papa Rudy bilang dari ketinggian seperti itu, nggak akan ada yang ngeliat kalau Philip pakai pengaman. Tapi Philip tetap nggak mau karena dia nggak mau berjalan di atas tali kayak orang pengecut. Dia dan Papa Rudy pun akhirnya bertengkar. Annie yang mendengar itu menyuruh Philip meminta maaf. Philip masuk ke sana dan meminta maaf. Dia pun bilang kalau dia jalan pakai pengaman, maka penampilannya nggak ada artinya. Dia juga mengingatkan bahwa Papa Rudy sendirilah yang mengajarinya bahwa dia nggak bisa berbohong di atas panggung karena para penonton selalu tahu apa yang ada di dalam hatinya. Papa Rudy pun akhirnya mengerti. Papa Rudy memberikan sebuah benda peninggalan kakeknya dan sejumlah uang kursus yang Philip bayarkan ke Papa Rudy selama ini. Ternyata Papa Rudy masih menyimpannya. Philip pun latihan lebih keras lagi, mengingat di atas sana anginnya sangat kencang, pola latihannya pun berbeda. Jean-Louis pun datang dengan membawa orang baru yang ahli dalam hitung-hitungan. Orang ini bernama Jeff. Jean-Louis juga mendapatkan cara mentransfer benang dari gedung satu ke gedung lain, yaitu menggunakan busur dan anak panah. Ketika Philip punya cukup uang, dia juga punya teman-teman yang membantunya, dia akhirnya memutuskan akan melaksanakan aksinya pada tanggal 6 Agustus. Sebelum masuk musim dingin dan sebelum gedungnya rampung. Masih ada 3 bulan sebelum tanggal 6 Agustus, Philip dan Annie pun pergi ke New York duluan. Di New York, kerjaan Philip adalah memata-matai lokasi setiap hari. Dia memotret setiap sisi, memantau kebiasaan para tukang bangunan, petugas keamanan, dan mengumpulkan informasi yang bisa dia pakai untuk kebutuhan aksinya. Kebiasaan itu ia lakukan selama 2 bulan. Sial bagi Philip, ketika dalam masa penyamaran, dia menginjak paku di kakinya. Di waktu yang tersisa 3 minggu lagi menuju tanggal 6 Agustus, dia tetap harus melakukan pengintaian. Jadi dia masuk ke gedung WTC dengan menggunakan tongkat. Ketika di lift, dia ketemu sama orang yang mengenali dirinya sebagai Philip Petit, si pejalan tali. Orang ini bernama Barry Greenhouse. Dia kenal Philip ketika aksinya di Notre Dame. Barry adalah orang yang kerja di gedung WTC di lantai 82. Philip pun kepikiran untuk mengajak Barry sebagai kaki tangan karena dia masih butuh akses untuk menuju atap menara. Akhirnya, mereka berbicara di sebuah kafe. Di sana, Philip menjelaskan rencananya dan hasil pengintaiannya selama 2 bulan. Barry yang memang suka dengan Philip ketika aksinya di Notre Dame pun setuju untuk menjadi kaki tangan. Jean-Louis dan Jeff pun tiba di New York. Mereka melanjutkan persiapan untuk aksi Philip tanggal 6 nanti. Untuk memudahkan mereka berkomunikasi ketika berada di gedung yang terpisah, mereka pun pergi ke sebuah toko elektronik untuk membeli intercom. Pegawai toko menawarkan walkie-talkie karena wireless, tapi Philip maunya
intercom karena pakai kabel. Pegawai toko bilang intercom itu barang lama, udah nggak zaman. Sekarang zamannya pakai walkie-talkie. Philip pun bersikeras tetap mau intercom yang pakai kabel. Akhirnya dia pun menyerah menawarkan walkie-talkie. Jean-Louis bertanya dalam bahasa Perancis, kenapa mereka harus pakai intercom yang berkabel? Philip bilang, kalau pakai radio, polisi bisa mendengarkan mereka. Tiba-tiba, si pegawai toko ngerespon juga pakai bahasa Perancis dan bilang, kalau mau jual narkoba atau ngerampok bank, hati-hati aja. Jean-Louis pun memberi saran kepada Philip untuk merekrut orang ini sebagai anggota tim. Nama orang ini adalah JP dan dia pun resmi menjadi kaki tangan Philip. Ketika mereka briefing di sebuah rumah makan, Philip menyuruh JP untuk mencari lebih banyak lagi rekrutan. Kemudian, JP merekomendasikan Albert dan David. Mau nggak mau, karena nggak ada orang lagi, mereka pun direkrut. Sehari sebelum aksinya dimulai, pada malam hari, mereka briefing membahas semua rencana dari awal. Jean-Louis tiba-tiba menyarankan sebaiknya mereka memundurkan jadwal untuk mencari rekrutan yang lebih kompeten. Philip nggak setuju, dia maunya menjalankan rencana sesuai jadwal. Nasi udah menjadi bubur katanya. Keesokan paginya rencana mereka pun dimulai. Di pagi hari, mereka harus memuat barang-barang dengan bantuan Barry sebagai orang dalam. Mereka menurunkan Albert dan Jean-Louis di gedung satunya. Mereka harus bersembunyi sampai malam di kantor Barry. Mereka menyamar sebagai arsitek dengan koper yang penuh dengan peralatan. Sisanya melakukan bongkar muat untuk membawa barang dari basement menuju lantai atas dengan menggunakan lift barang. Mereka pun dapat masalah karena untuk seminggu ke depan, lift barang lagi disewa. JP pun disuruh mendekati petugas lift supaya bisa mendapatkan keringanan. Selagi JP beraksi, Philip dan lainnya menunggu sampai malam tiba. Ketika lift sudah nggak dipakai lagi, JP memohon kepada petugas supaya mereka bisa mengirim barang ke atas dengan alasan mereka bisa dipecat kalau nggak ngirim paket hari ini. Si petugas pun akhirnya mengizinkan mereka untuk mengirim barang ke atas. Sesampainya di atas, supaya petugas nggak stay di sana, Philip menyuruh JP untuk membawanya makan supaya mereka bisa leluasa bongkar muat di atap. Ketika mereka mulai membongkar, mereka mendengar suara walkie-talkie petugas keamanan. David panik berlebihan, dia nggak mau ditangkap dan masuk penjara. Philip pun menyuruh David untuk kabur dan pergi dari situ. Ketika petugas akan muncul, Philip dan Jeff pun bersembunyi di bawah terpal. Ternyata, itu adalah sebuah lubang yang belum ditutup. Mereka pun menunggu di sana berjam-jam sampai petugas keamanan pergi dari sana. Ketika keadaan udah aman, mereka pun keluar dan mulai menaikkan kabel ke atap. Di sana, mereka ngeliat ternyata petugas tadi lagi tidur. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke atap, di mana di sana Jean-Louis dan Albert udah menunggu di gedung sebelah. Philip pun memberikan aba-aba untuk Jean-Louis supaya menembakkan anak panah yang membawa benang pancing. Tapi setelah beberapa detik, anak panah yang ditunggu nggak datang. Karena di atap gelap banget, Philip pun mencoba untuk mencari-cari benang pancing yang nggak kelihatan. Sampai-sampai dia telanjang dengan alasan dengan banyak permukaan kulit yang terbuka, dia bisa dengan mudah merasakan benang pancingnya. Tapi ternyata anak panahnya meleset dan berada di bawah yang mengharuskan Philip turun untuk mengambilnya. Setelah petugas yang tidur tadi pergi, mereka pun langsung gerak cepat menaikkan semua peralatan ke atas. Pengiriman barang-barang dengan benang pun dimulai. Intercom yang mereka beli pun berhasil dikirim melalui benang sehingga mereka bisa berkomunikasi. Lagi sibuk menyiapkan sesuatu, mereka mendengar petugas keamanan datang menuju atap. Mereka lalu cepat-cepat bersembunyi supaya nggak ketahuan. Untungnya, si petugas itu pun dipanggil petugas lainnya untuk turun ke lantai 3. Setelah lolos dari situasi yang mendebarkan, mereka pun melanjutkan pekerjaan. Setelah penyangga kabel terpasang, Philip pun memberitahu Jan bahwa mereka akan mengirimkan kabelnya. Kabel itu sangat-sangat berat, sehingga mereka harus hati-hati ketika mengirimkannya ke seberang gedung. Makin panjang kabel yang mereka ulurkan, beban terasa semakin berat, dan terasa kerepotan dikerjakan hanya dengan 2 orang. Dan benar saja, pegangan mereka pun terlepas. Kabel jatuh bebas ke bawah dengan cepat. Mereka pun panik. Untungnya, Philip berinisiatif untuk mengunci ujung kabel dengan penyangga yang lain, sehingga kabel pun bisa diselamatkan. Tapi jadi PR besar buat Jean-Louis dan Albert yang ada di seberang gedung. Mereka harus menarik kabel sekuat tenaga supaya ujung kabel dapat naik lagi ke atas. Apalagi menjelang pagi, Albert tiba-tiba mau mundur karena khawatir ditangkap polisi. Dia juga khawatir mereka nggak punya cukup waktu untuk memasang peregang kabel. Philip pun berkata jika sampai matahari terbit kerjaan mereka nggak selesai, maka dia akan menyerah. Pagi pun tiba. Jean-Louis dari seberang gedung memberikan kabar bahwa kabel sudah terpasang dengan aman. Philip pun melanjutkan pekerjaan dengan mengencangkan penyangga kabel. Tiba-tiba Jeff menyadari lift bergerak ke atas yang berarti penjaga akan memergoki mereka. Philip pun langsung gerak cepat menyelesaikan pekerjaan yang tersisa, bahkan dia memaksa Jeff yang takut sama ketinggian ikut mengencangkan penyangga yang masih kendor. Ketika sampai pada persiapan akhir, ada orang naik ke atap. Orang itu nggak ngomong apa-apa, nggak komentar apa-apa, hanya diam dan memperhatikan Philip, lalu memilih untuk pergi.
Itu adalah saat yang lumayan tegang di mana Philip gak bisa membiarkan orang lain mengacaukan rencananya yang udah dalam tahap akhir. Untungnya gak terjadi apa-apa. Philip pun siap beraksi. Dia pun ganti kostum dan melakukan pemanasan. Di bawah, Annie, JP, dan Barry udah menunggu dan memantau perkembangan. Di atas, Philip yang setia ditemani sama Jeff siap untuk memulai langkah pertamanya. Berjalan di atas kabel di gedung tertinggi di dunia pada saat itu. Gedung yang dari atas atapnya akan kelihatan seluruh kota New York. Gedung tinggi dengan 100 lantai. Langkah pertama pun dimulai. Philip mulai berjalan perlahan di atas kabel. Kalau kalian nonton langsung film ini, kalian mungkin akan ngerasain apa yang saya rasain. Kaki saya lemes banget, jantung rasanya hilang karena membayangkan ngerinya pemandangan dari atas. Di bawah, Annie, JP, dan Barry udah heboh ketika ngeliat Philip memulai aksinya. Annie pun menyuruh semua orang untuk berhenti dan melihat ke aksi Philip yang berjalan di atas kawat. Perlahan tapi pasti, dia pun sampai ke seberang. Dia merasakan kepuasan yang gak pernah dia rasakan. Setelah memeriksa penjaga kabel dan duduk istirahat di atas kabelnya, dirinya merasa terpanggil lagi untuk berjalan di atas kabel menuju gedung selatan. Di tengah-tengah kabel, dia berlutut satu kaki, memberikan penghormatan pada kabel, lalu pada gedung, dan penghormatan pada kota New York. Tiba-tiba, ada 2 orang polisi datang. Jeff pun disuruh berlutut, tangannya diborgol, sedangkan Philip tetap melanjutkan aksinya. Namun, ketika hampir sampai, dia balik kanan dan kembali menyeberangi gedung. Dia tahu polisi yang akan menangkapnya nggak akan berani mengejar. Philip pun melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang, yaitu melihat ke bawah. Di saat itu, dia merasakan ketentraman dan ketenangan. Tidak ada bahaya sama sekali. Ketika menuju gedung satunya, polisi ternyata datang juga ke atas atap yang membuat Albert dan Jean-Louis kabur dari situ. Karena ada polisi di kedua gedung, Philip nggak ada pilihan lain selain tetap berada di atas kabel. Ketika akan sampai di seberang gedung untuk kedua kalinya, dan polisi udah siap menyambut Philip, dia balik kanan lagi menyeberang ke arah gedung satunya. What are you doing? You are so big. Come on. Di tengah-tengah, dia berbaring. Namun kali ini ketika dia berbaring, ada seekor burung datang menatapnya. Di titik ini, Philip sadar akan bahaya berlama-lama di atas kabel. Tiba-tiba dia merasa ragu. Dia pun berpikir, mungkin kabel udah lelah menopang berat badannya. Jadi dia memutuskan untuk segera menyelesaikan aksi gila ini. Ketika hampir sampai di menara, dia berterima kasih sama para polisi karena udah sabar menunggu. Ketika perjalanannya menyisakan 3 langkah lagi, kakinya pun bergoyang yang menyebabkan para polisi khawatir. Tapi untungnya, dia bisa mengatasinya. Dia pun melemparkan tongkatnya ke polisi dan mengakhiri aksi gilanya. My name is Philippe Petit. I'm a wire worker. Sorak-sorai penonton di bawah menutup acara tersebut. Kawat pun diturunkan dan acara selesai. Ketika turun, Philip tidak henti-hentinya mendapatkan aplaus dan pujian dari semua orang. Dari tukang bangunan, karyawan, bahkan polisi yang menangkapnya bilang bahwa dia nggak akan pernah menyaksikan hal seberani itu di dalam hidupnya. Tak lama setelah itu, Philip pun dihujani lampu kamera dan pertanyaan dari wartawan. Dia menjadi terkenal di dunia internasional. Dia tidak dipenjara, hakim memvonis Philip berjalan di atas kabel lagi di Central Park untuk anak-anak. Papa Rudy yang mendengar kabarnya pun merasa bahagia. Mereka merayakan kemenangan ini dengan makan bersama. Jean dan Jeff kembali ke Prancis tak lama setelah itu. Philip tetap tinggal di New York dan bangga menjadi warga New York. Tapi Annie memilih meninggalkan New York dan kembali ke Prancis untuk mengejar mimpinya. Philip juga ikut meresmikan gedung WTC dengan menandatangani bagian atap tempat dia beraksi dan dia diberi akses untuk datang ke gedung itu kapanpun dia mau. Terima kasih yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan konten kayak gini, silahkan subscribe.